Hai semua, hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan video mengenai proposal UMKM kami. Jadi kelompok ini terdiri dari Erlin, Erni, dan saya sendiri yaitu Maggie. Kami memilih Manmantang by Sumiko Softserve sebagai analisis objek UMKM ini karena kami telah melakukan analisa dan strategi bahwa UMKM ini beroperasi dengan sangat lancar dan sukses, sehingga menjadi inspirasi yang baik dalam memilih UMKM ini. Jadi Manmantang ini didirikan oleh Rudi Hartono pada April 2019. Kemudian karena usahanya yang semakin maju dan dapat dikatakan sebagai sukses, kemudian Manmantang ini membuka cabang kedua di Grand Batam pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian lanjut dengan cabang ketiga di BCS pada tanggal 12 Januari 2020. Jadi Manmantang beroperasi dari jam 11.30 pagi sampai dengan jam 8 malam. Omset penjualan yang dicapai dalam UMKM ini yaitu sekitar 30-50 juta per bulan. Jadi salah satu menu bestseller di Manmantang yaitu Fireburn Sugar Boba, karena minuman tersebut disajikan dengan menambahkan gula aren yang dibakar langsung di atas creamernya yang membawa sensasi kenyal dan crispy di mulut, sehingga menjadi peminat banyak pembeli. Dan tidak hanya itu saja, Manmantang juga membuat konsep menu dengan varian rasa yang sesuai dengan musim ataupun cuaca. Seperti pada saat musim yang panas, Manmantang merekomendasikan minuman dengan varian yang segar-segar, sehingga konsumen dapat memilih banyak pilihan. Nah, jadi bagi yang ingin membeli Manmantang, namun malas ke outletnya, Manmantang juga tersedia di Gojek dan Grab. Jadi tinggal buka aplikasi Gojek dan Grab, kemudian klik pesan, ataupun pilih varian rasa yang diinginkan, kemudian tinggal klik pesan saja, dan tinggal tunggu abangnya datang. Gampang kan? Nama saya Erlin, saya akan menjelaskan mengenai analisa usaha. Pertama-tama, dalam masa pandemi seperti ini, Manmantang terus melakukan pengembangan dalam usahanya. Salah satu hal yang sudah dilakukan oleh Manmantang adalah mereka melakukan promosi. Promosi yang sudah dilakukan berupa diskon. Dalam hal ini, Manmantang telah menerapkan teori classical conditioning. Selain itu, brown sugar yang dibakar secara langsung ini juga dapat memberikan konsep attention karena dapat menjadi pusat perhatian pembeli, serta juga tidak semua usaha minuman menjual produk ini. Kemudian, konsep attention yang lainnya adalah dari segi desain gelas Manmantang yang unik, sehingga dapat menjadi pusat perhatian konsumen karena gelasnya yang unik dan lucu. Corporate Social Responsibility, dalam hal ini usaha Manmantang juga memberikan kontribusinya dalam pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan. Manmantang memberikan kontribusinya terhadap pengurangan plastik. Manmantang menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan sebagai pengganti plastik yang biasanya digunakan pada saat pembelian take away. Dalam hal innovation sustainability atau biasanya dikenal dengan inovasi berkelanjutan, Manmantang melakukan inovasinya dalam memberikan rasa-rasa minuman yang berbeda-beda sehingga akan menimbulkan ketertarikan kepada konsumen. Yang kedua, Manmantang juga berinovasi dalam masa pandemi ini untuk memberikan berbagai promosi kepada konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa STDP. Yang pertama-tama adalah segmentasi. UMKM Manmantang ini mencangkup segmentasi demografis karena UMKM Manmantang ini lebih kepada golongan anak remaja hingga dewasa yang menggemari minuman manis. Yang kedua adalah targeting. Target Manmantang mencangkup undifferentiated targeting karena strategi target ini tidak hanya mempertimbangkan satu atau lebih segmen usahanya. Sama juga seperti dengan Manmantang yang tidak menargetkan pembeli dari kalangan atas maupun bawah ataupun batasan usia. Yang ketiga adalah analisa differentials. UMKM Manmantang ini meningkatkan sesuatu yang membedakan produknya dengan pihak lain. Salah satunya adalah dalam hal pembuatan boba. Manmantang melakukan pembuatan bobanya menggunakan gula aren atau biasanya disebut dengan gula merah. Selain itu, Manmantang juga menyajikan bobanya yang dimasak secara langsung di umum.
Yang terakhir adalah analisa positioning. Mamantang memiliki desain produk yang berbeda dengan pihak lainnya, yang dapat menjadi kesan yang dapat diingat oleh konsumen, bahwa desain gelas Mamantang yang unik dan menarik. Selain itu, Mamantang juga menyediakan beberapa varian rasa minuman yang berbeda dengan pihak lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa PLC. Yang pertama-tama adalah cleaning. Dalam hal ini, UMKM Mamantang juga melakukan berbagai macam rencana dan strategi dalam mencapai tujuannya, seperti mencari tahu apa yang sedang diminati oleh konsumen, serta berusaha dalam mendapatkan apa yang paling disukai oleh konsumen yang dapat dilakukan melalui survei tertentu. Dan selalu menjaga kualitas produk yang dijual dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk Mamantang. Selanjutnya adalah organizing. Pengorganisasian yang diterapkan oleh Mamantang cukup terlaksana dengan baik karena setiap pembagian kerja yang dilakukan oleh Mamantang dilaksanakan dengan baik dan rata, sehingga karyawannya mengetahui bahwa apa tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan dalam rangka pencapaian tingkat penjualan. Yang ketiga adalah leading. Dalam menjalankan suatu usaha, tentunya tidak semua karyawan dapat bekerja dengan inisiatif. Oleh sebab itu, dibutuhkannya pengarahan dari atasan ke bawahan untuk menjalankan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah diterapkan. Pengarahan-pengarahan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan atau penjelasan sistem kerja secara rutin kepada semua karyawan atas pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Yang keempat adalah controlling. Tujuan dilakukan pengawasan terhadap kinerja bawahannya pada setiap usaha, yaitu untuk memastikan agar pekerjaan bawahannya bekerja sesuai dengan yang ditugaskan. Dengan melakukan pengawasan, kita juga dapat memastikan UMKM Mamantang ini dapat berjalan dengan baik, karena jika ada kesalahan akan segera diperbaiki sehingga tidak menjadi permasalahan yang cukup besar dan dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi. Analisa SWOT atau analisa Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength atau kekuatan. Produk Mamantang ini memiliki rasa yang unik dan menarik daripada merek minuman lainnya. Dan produk Mamantang ini juga dapat dijadikan sebagai pemberian kepada keluarga, teman, pacar dalam acara ulang tahun ataupun acara lainnya. Dan bubble dari Mamantang ini memiliki cita rasa yang unik dan kenyal. Dan produk Mamantang ini dibuat dengan bahan yang berkualitas. Weakness dan kelemahan dari produk Mamantang ini adalah harganya relatif mahal dan terlalu banyak saingan yang menjual minuman bubble. Opportunity atau kesempatan. UMKM ini memiliki inovasi yang selalu menyediakan varian rasa baru yang belum dimiliki oleh penjual minuman bubble lainnya, dan terdapat pilihan bagi kalangan dewasa dan kalangan remaja. Threat atau ancaman. Adanya pesaing baru yang muncul dengan ide yang lebih kreatif, serta menjual harga lebih murah dan selera konsumen yang bervariatif. Pengembangan rencana. Dalam pengembangan rencana ini, UMKM Mamantang ini harus lebih memperhatikan teori exposure, karena Mamantang ini hanya menyediakan satu jenis ukuran minuman saja, sedangkan banyak konsumen yang ingin bisa memilih jenis ukuran minuman yang kecil dan besar. Kejadian seperti ini dapat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Selain itu, sebaiknya Mamantang dapat mengubah dan mengembangkan penutup dari gelasnya, karena bisa dikatakan penutupan gelas Mamantang ini kurang efektif. Walaupun didesain cukup bagus dan unik, tetapi terdapat lubang di dalam penutupan gelasnya, sehingga dapat memungkinkan minuman akan jatuh atau bocor jika tidak dibawa secara hati-hati. Maka saran dari kami sebaiknya Mamantang dapat mengubah dan mengembangkan penutupan gelasnya lebih tertutup, agar terjamin lebih aman dan tidak beresiko bocor. Hal ini termasuk dalam teori attention kepada konsumen. UMKM Mamantang ini juga dapat menerapkan Corporate Social Responsibility atau CSR yang dapat memberikan hibah kepada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya, penjualan sedikit Mamantang dapat diberikan beberapa persen kepada organisasi-organisasi seperti panti asuhan, panti jompo, dan lain sebagainya. Berikut merupakan jadwal kegiatan kami. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.